Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari yang indah pada saat ini kita akan jalani dan laksanakan penuh dengan sukacita dan hidup di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar, yang tertulis dalam kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Esra itu adalah seorang tokoh pemimpin yang sangat besar di tengah-tengah umat Israel. Dia adalah memimpin bangsa Israel pulang dari Babel. Dia bukan hanya seorang pemimpin secara organisasi, tetapi dia juga adalah ahli di dalam Taurat Tuhan. Meskipun dia seorang ahli, dia tetap tekun meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya itu, dia juga mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Peraturan yang sesuai dengan hukum Taurat. Begitulah pentingnya hukum Tuhan di dalam kehidupan umat Allah. Demikianlah pentingnya hukum Tuhan untuk diketahui, dimaklumi, dan dilaksanakan oleh para pimpinan. Nah, pada saat ini banyak masalah yang kita hadapi. Sebab banyak tokoh-tokoh ahli di dalam bidangnya, tetapi tidak mampu melakukan keahliannya. Banyak ahli hukum mengetahui beribu-ribu hukum pasal hukum, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kehidupan dan tekad daripada Esra adalah merupakan sesuatu motivasi yang begitu baik bagi kehidupan kita. Kita mampu mengetahui, tetapi juga harus bertekad untuk melakukan. Saudara-saudara, sangatlah percuma dan sia-sia kalau kita hanya mengetahui hukum-hukum itu, tetapi tidak taat kepada hukum. Hanya mengetahui hukum untuk menghakimi orang. Kamu kan salah. Hukum peraturan mengatakan begini, kamu salah. Tetapi mungkin dia sendiri sering melanggar hukum itu. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau menurut hemat saya, lebih baik kita sedikit mengetahui hukum, tetapi tidak pernah melanggar hukum. Lebih baik kita kurang paham akan hukum, tetapi tidak pernah melanggar hukum. Itu jauh lebih baik daripada kita mengetahui banyak hukum, tetapi banyak kita melanggar peraturan dan undang-undang. Saudara-saudara, ilmu, pengetahuan yang dimiliki itu sebenarnya adalah untuk taat kepada Tuhan. Bukan dipergunakan untuk menyiksa orang lain. Bukan dipergunakan untuk mempersalahkan orang lain. Bukan dipergunakan untuk menghukum orang lain. Tetapi itu harus dia laksanakan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, seruan renungan ini sebenarnya bagi kita adalah hayatilah firman Tuhan dan lakukan di dalam hidupmu. Mari kita hayati firman Tuhan, kita lakukan di dalam hidup kita. Karena banyak orang mengingat nats-nats Alkitab, tertulis di sini, tertulis di sini, tertulis di sini, tertulis di sini. Tetapi di dalam kehidupannya belum ada nyata untuk melakukan firman Tuhan itu. Itu adalah sesuatu kebohongan dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan sesungguhnya? Sesungguhnya adalah mari kita tekun mengingat, memahami
firman Tuhan, tetapi juga harus melakukannya. Untuk melakukan firman Tuhan, memang kita lemah. Kita tidak akan mungkin dan tidak akan mampu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita tetap meminta kekuatan daripada Tuhan. Maka setiap minggu setelah pembacaan hukum Taurat, kita berdoa, ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Kita minta terus Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu indah hukum-Mu yang Engkau berikan kepada umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi banyak orang hanya mengetahui, hanya mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Namun pada pagi hari ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuatkan kami agar dalam mengenal dan mengetahui hukum-Mu itu, kami juga melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mampu melakukan itu, tetapi kuatkanlah kami ya Tuhan. Dan kami percaya atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, kami akan berbuat sesuai dengan kehendak daripada hukum-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.